Kalau bisa dilihat, kalau nggak bisa dilihat ya bersihkan dulu. Kalau enggak ya sudah segitu aja biar waktumu nggak habis ya kan. Sekarang untuk kita mainkan untuk pemeriksaan luar, inspeksi nggak perlu lampu sebenarnya, ya kan? Kalau dari inspeksi luar dari bagian hidung dan mulut, kalau pada pasien ini dalam batas normal, betul tidak? Betul. Tidak ada apa-apa kan? Iya. Tidak ada full nose, tidak ada tumor, tidak ada udem, hiperemi, tidak ada vesikel di bibir juga tidak ada. Semua dalam batas normal. Habis itu palpasi ya? Iya. Kalau palpasi, Pak permisi ya. Kita coba begini untuk melihat ada fraktur nasal atau tidak. Biasanya pada kondisi-kondisi dia habis kecelakaan atau tonjok, berantem, ini krepitasi ada apa tidak, ini nggak ada, semua aman dalam palpasi dalam batas normal. Apalagi tanpa spekulum. Ih, gua lebih hafal dari lu, gimana sih lu? Ini ditaruh di sini. Kalau karena kita mau lihat ke dalam hidung, kita kan mau lihat vestibulum dulu nih, ya kan? Nanti tanpa spekulum yang terlihat pasti cuma vestibulum kanan kiri. Terus kita lihat konkanasi inferior kemungkinan terlihat dan septum bagian anterior. Itu aja yang kita mau kejar. Ya, jangan berpikir cari konka media, ini nggak kelihatan lah, ya kan? Ini masih yang depan-depan. Jadi kita taruh ini begini, jangan lupa nyalain lampu. Lihat seperti ini. Nah, ini vestibulumnya dalam batas normal, nggak ada folikulitis, cuma ada sedikit sekat mengering. Siapa di belakang saya? Atat. Ambilkan ring hak atau apa sih buat nunjuk biar kalian tahu. Udah. Terus minta kapas deh, kapas. Nanti deh kasihan, nanti kamu nanti gak lihat gini. Ini cuma buat nunjuk ya, biar kamu tahu apa yang saya maksud. Nanti kalau saya bilang ganti di belakang saya, kalian cepat ganti orang supaya yang lain bisa lihat, gitu ya. Jadi ini 3 di sini, nyalakan. Terus kalian lihat ini vestibulum kan yang ada bulunya, ini vestibulum. Jadi di sini cuma didapatkan nih sekat mengering kayak upil gitu kan, ya kan. Terus konkanasi inferior ini kelihatan. Siapa di belakang saya? Kelihatan ini yang kutunjuk. Ini loh. Geser. Ini loh konkanasi inferior. Oh, iya. Ya, ganti. Ini konkanasi inferior, kelihatan kan ini. Ini juga nih, nunduk lagi deh. Bisa nggak nunduk lagi? Nunduk bukan ada. Ini konkanasi inferior nih yang ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau kelihatan ya minggir ya, gantian. Cepat. Konkanasi inferior ini, ya, sama yang sebelah sini bagian lateral. Ini malah dia konkanasi medius aja kelihatan tuh di situ yang muncul sana. Tapi nanti kelihatan lagi kok. Udah nggak apa-apa. Ini septumnya. Ini septum ini biasanya tempatnya apa namanya si epistaksis terjadi, kasus Kisselbach ini. Nah, kamu lihatnya di sini ya, di depan sini. Oke. Nah, ini udah kelihatan semua vestibulumnya, cuma ada serum ya. Sekat mengering sedikit kanan kiri, selain itu semua dalam batas normal. Tenang, nanti kalian bisa melihat lebih apa. Sudah gitu dengan spekulum ya, Dek. Seperti ini. Begini ya. Ini lebih kecil. Jadi nggak usah sampai mepet ke sini. Pokoknya kamu bisa evaluasi semua. Pertama dia dalam kondisi menunduk seperti ini ya. Pertama menunduk dulu, jangan ngada. Kamu lihat apa kalau untuk yang di pertama kali dipakai spekulum. Kan vestibulum udah nih. Berarti kan kavumnasi bagian anterior, yaitu konkanasi inferior, ya kan? Yang kamu lihat konkanasinya gimana? Putih kepucatan seperti pada rinitis alergika atau rinitis vasomotor, atau dia UDI merah gitu, hiperemi pada kasus-kasus rinitis akut, ya kan, rinitis kronik seperti itu. Ada sekret apa tidak, darah dan sebagainya. Terus kamu lihat septumnya. Sudah gitu, kalau udah kelihatan ini baru dia disuruh agak menengadah untuk lihat. Kalau kamu lihat fenomena palatumole berarti orangnya harus nunduk, matamu mengarah langsung ke belakang. Seret ke nasofaring. Kita lihat dulu satu-satu ya. Nih lihat, saya masukin ini bisa sampai ujung karena ini orang hidungnya bukan besar ya, dia memang
mancung, terus dia vestibulumnya kan besar, jadi dia bisa nyampe. Kalau pada yang pesek-pesek seperti saya nggak usah seperti itu ya. Nanti pasti temenmu langsung kesakitan, ya kan? Nah ini seperti ini, seret dibuka. Permisi ya. Lihat tangan saya. Nunduk nak, nunduk. Oke. Minta yang tadi dong, ring haknya dong. Cepet. Lihat ini, siapa di belakang saya? Ini disuruh minta ring haknya dikasih kait. Kok dia mau melukai dia dan Naura ya. Mari ngono ditonjok aku. Permisi ya. Lihat ini kan konka inferior. Kelihatan kan? Nah, ini gambar nggak kelihatan. Ya nanti lu lihat teman lu lah. Ini di belakang saya siapa ya? Atardo. Nih konka nasi inferior. Sampai ke itu kan kelihatan ya, Dek ya. Terus ini septumnya kelihatan sampai sana. Enak kan lihatnya? Enak. Ganti orang boleh. Cepat. Lihat tangan saya kemana bertumpul. Lihat jari saya ya. Nih, ini konka nasi inferior. Itu septumnya. Oke. Sekarang nengadah, Dek. Nah, itu konka nasi medius tuh. Yang di sono. Kelihatan? Kelihatan, dokter. Nah, enak kan lihatnya kan? Oke. Kelihatan ya. Sekarang saya lepas. Saya pindah ke sini. Seret, nunduk. Nah, ini kafum nasinya lumayan ya lebih sempit dari yang sebelah sinistra. Ada buntu nggak di sini? Kalau enggak ya sudah, nggak usah dibikin bingung, ya kan? Ini konka nasi inferior. Nunduk lagi, Dek. Kita nggak bisa lihat fenomena palatomolo dari sini karena sempit sekali. Nah, yang kelihatan septum nasi, konka nasi inferior, lihat nengadah. Nah, tuh konka nasi medius kelihatan dari sini, yang ujung sana. Oke? Tenang, nggak kelihatan. Ya udah, nanti lu lihat di temen lo ya. Oke, terus kita keluarkan dalam posisi terbuka sedikit. Jangan takut, nanti kalian berlatih dengan teman kalian. Saya akan berada di sini untuk memukul tangan kalian kalau salah. Oke, terus sudah itu apa lagi, Ra? Fenomena palatomolo ya? Iya. Bentar, kayaknya nih sebelah sininya bisa kali. Coba aku lihat dulu ya. Nunduk. Nggak bisa, tapi coba bilang I. Nggak bisa, kita harus ngempesin. Nanti aja, soalnya aku butuh kapas. Nanti kalau aku suruh ngambil kapas, dia nggak ikutin lagi, sabar ya. Sudah, itu hidung. Nanti ku ajarin cara bikin laporannya. Ini sudah. Ini kan nggak dipakai ya, karena memang kita lagi nggak pakai. Nanti kita pakai di konka nasi untuk memasukin tampon, mengecilkan konka supaya kita bisa lihat fenomena palatomolo. Untuk mulut, kan tadi sudah saya bilang kita lihat dalam batas normal, buka mulut. Pertama kita evaluasi secara global dulu, dia nggak ada torus. Oke, coba diangkat lidahnya, Mas. Lidahnya diangkat. Saya mau lihat di bawah lidah. Aman. Gusi juga aman. Oke. Sekarang yang mau kita lihat adalah tonsil dan faring. Tonsil yang kita mau lihat ukurannya. Ukurannya ada berapa? 5. Apa saja? T0, T1, T0 berarti sudah dioperasi. Iya. Pertama kalau kalian nggak, kadang pada orang-orang dengan tonsil yang kecil T1, kita kadang-kadang kok nggak bisa lihat ya. Nanti kamu pasti begitu sama temenmu. Tapi kalau nggak bisa lihat, tanya dulu, udah pernah operasi tonsil belum? Amanda belum? Belum. Oh berarti pasti ada. Kalau nggak kelihatan ya T1. Gitu ya. Kalau misalnya kelihatan, berarti kamu lihat T-nya berapa sih? T1 berarti antara apa dengan apa? Arcus anterior 1/4 arcus anterior dan uvula. Oke, saya kasih tahu arcus anterior di sini ya. Lihat. Sorry. Kalau mau periksa tonsil, lidah nggak perlu keluar. Kenapa? Kalau dia keluar, malah tonsilnya kayak kedorong gini loh, jadi kelihatan lebih besar daripada seharusnya. Tergantung pasienmu. Kedua anak saya semenjak kecil dia sudah tahu kalau mamanya bilang buka mulut, dia tahu bahwa mamanya mau lihat tonsil dan faring. Jadi tidak pernah mengeluarkan lidah dan ditaruhnya lidahnya di bawah. Jadi tanpa alat pun saya sudah bisa lihat. Tapi ada pasien-pasien yang tidak kooperatif dan sukar sekali dikasih tahu. Sehingga mau kamu tekan pun yang kadang ngelawan lulu gitu. Jadi beda-beda. Nanti di antara temanmu mungkin ada yang seperti itu. Sekarang kita lihat dia ini kooperatif atau tidak. Buka mulutnya dia. Maaf ya.
Oke, ini tonsilnya kelihatan kan tuh di ujung Ya. situ udah kelihatan. Ya. Tapi kita nggak bisa lihat faring. Nah, itu kelihatan semua tanpa alat. Aduh, sorry. Ya, tonsilnya kelihatan ya. Ya masih T1 T1. Ini yang dinamakan, jangan takut saya tidak menyentuh. Ini yang dinamakan akus anterior nih. Nah, depan ini, depannya tonsil ya, depannya tonsil. Ini kamu arahkan inimu kelihatan tonsilnya begini. Tuh, itu tonsil. Oh, itu tonsil. Keren banget kan? Permisi. Itu faring. Faring ada granul-granulnya, tapi granulnya juga nggak terlalu merah. Ini loh, Oh, sorry iya, ya. iya. Ini granul, ini granul. Itu yang warnanya agak beda. Yang bulat-bulat agak berbeda. Nanti jangan takut, kamu kan lihat teman-temanmu, ya kan? Jadi pada pasien ini tonsilnya T1. bilang T1 hiperemi negatif, kripto tidak ada, detritus tidak ada negatif, kripto melebar negatif, T1 ya kan? Dalam batas normal. Faringnya sebenarnya juga dalam batas normal, nggak ada granul ada tapi pasti nggak kerasa apa-apa kan? Nah, granulnya kecil sekali dan tidak memerah-merah seperti yang faringitis kronis. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Mana buku biar aku bikin contoh laporannya. Mana Sultan? Ini bukunya dia? Bukan. Nah, aku minta bukunya dia karena dia yang menjadi orang tua aku, ya toh? Kalau kita bikin laporannya THT, status lokalisnya, sebenarnya simpel aja. Nanti kalian kalau saya pasang 222 seperti tadi, kalian akan bikin status lokalis seperti ini sesuai dengan kasus yang kalian dapatkan. Terus yang kedua, kalian bikin resep sesuai dengan kasus yang kalian dapatkan. Tolong dibuat seserius mungkin karena salah satu soal itu akan saya keluarkan di ujian USC. Oke? Dan berbagai soal itu akan keluar di CBT. Ini T, telinga yang pertama T. Berarti kita gambarnya seperti ini, simpel aja. Kecuali kalau dia ada kelainan di auricula, berarti kita gambar muka, terus kita gambar auriculanya. Ini menandakan bahwa ini MT sebenarnya. MT-nya dia nggak kelihatan kan tadi ya. Berarti kalau nggak kelihatan, kita cuma gambar ini cerumen. Ini cerumen. Garis begini artinya cerumen. Berarti ini MAE. Apa artinya MAE? Cerumen positif. MT-nya apa artinya? Membrana timpani. SDE karena saya nggak bisa lihat kecuali saya bersihkan dulu baru Sulit gitu ya. dievaluasi. Sulit dievaluasi kan? Iya. Kalau misalnya kamu nggak mengerjakan ya TDE, tidak dievaluasi. Oke? Kalau misalnya dia misalnya normal, nanti ketemu kalian yang normal-normal, berarti kamu bikinnya kan gini. Yang dari Firman. Iya, yang kelihatan intak ya. MAE misalnya kamu dapatnya dalam batas normal ya kan, nggak ada sekret, nggak ada ini, nggak usah ditulis sih semua, habis waktu. Jadi DBN orang ngerti dalam batas normal. MT intak apa artinya? Nggak perforasi, nggak lubang. Intak artinya utuh. Hidung ini gampang-gampangannya ya. Kalau kita lihat eksternusnya normal semua dalam batas normal. Kalau kamu nggak bikin berarti asumsinya normal. Tapi kalau misalnya kamu ketemu ternyata ada fullness apertum apa, kamu gambar hidung ya. Ini gambarnya, ini konkanasi medius. Yang terlihat kan tadi konkanasi medius kan? Sama konkanasi inferior. Ini konkanasi medius, ini konkanasi inferior. Superior tidak pernah terlihat kalau dalam pemeriksaan endoskopi anterior. Ya, pada pemeriksaan endoskopi mungkin akan terlihat, itu pun kalau kita ngoperasi. Jadi ini dia tadi lumayan lapang-lapang sih. Ini agak sempit sebenarnya, tapi kalau kamu ketemu kafumnasi yang sempit, ini kan sesuai dengan ini ya. Ini kok tanda dulu. Sempit, ini lapang, gitu ya. Terus warnanya apa ini konkanya tadi? Konkanya DBN lah. Ini DBN ya. Terus sekret nggak ada sih di vestibulum, tapi sedikit mengering aja ya, sedikit tapi mengering dikit banget. Kalau kamu nggak bikin juga nggak apa-apa, itu kan kayak upil biasa aja ya nggak sih. Mau kamu bikin
dalam batas normal juga nggak apa-apa. Oke, terus ini FPM nanti kamu akan lihat ya, kalau memang bisa dikerjakan dikerjakan. T yang kedua, ini uvula, ini arcus anterior, posterior, tonsil T1 kamu nggak usah gambar. Terus F, DBN. Kecuali kalau ada hiperemi, ada granul baru kamu bikin. Gini aja sebenarnya. Diagnosis pasiennya, oh tinggal yang ada serumen bilateral, gitu kan? Ini kalau kasusnya dia ya, terapi ekstraksi serumen gitu ya. Kan ini kasus yang real di dia kan? Iya. Ekstraksi serumen. Oh ya. Bilateral. Wes, ini. Terus tadi aku lupa, buka lagi kacamatamu Dek. Untuk kalau pada rhinosinusitis kan kita tekannya di ostium sini. Sakit nggak? Enggak. Cuma tekan sekali aja, nggak usah gini-gini gitu ya, kesempatan banget. Ini cuma sekali aja. Sakit? Enggak. Karena kalau nggak ditekan pun sebenarnya sakit kalau dia memang ada. Terus kalau untuk yang ethmoid kamu tekan aja, sakit? Sakit? Enggak. Sudah aman, berarti nyeri tekan tidak ada. Situ ya kamu tambahkan boleh. Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya nanti saya tanya loh. Mau nanya dok, untuk yang laporan ini kalau semisalnya ketika ujian biar digambar juga berarti dok? Tergantung. Belum tentu semua disuruh bikin laporan. Tergantung soalnya minta apa, gitu ya. Kalau ada 4 yang disuruh, pertama lakukan anamnesis, kedua pemeriksaan fisik, ketiga tentukan diagnosis dan diferensial diagnosis, keempat. Tata laksana resep. Nah, tata laksana pun dilihat. Dia mintanya apa? Oh, farmakoterapi ya. Kamu berarti disuruh kasih resep. Mungkin disediakan resep atau kamu harus ngomongkan ke penguji, ya kan? Iya. Jadi lihat apa yang diminta. Atau tata laksana non farmakoterapi kayak korpal kan nggak perlu farmakoterapi. Non farmakoterapi berarti tinggal ambil kan gitu. Oke. Ada yang tanya? Nggak ada? Sekarang berbagilah sehingga saya bisa tentukan